Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resa Anggraini dari program studi manajemen retail semester 4A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisis strategi bisnis perusahaan Netflix, yaitu menguasai dunia hiburan digital melalui inovasi dan diferensiasi. Netflix adalah pionir streaming global yang telah mengubah cara dunia dalam menikmati hiburan digital. Dalam presentasi ini, saya akan memaparkan mengenai tujuan dari perusahaan Netflix, kemudian tantangan yang mereka hadapi, peluang yang dimanfaatkan, strategi bisnis, kemudian teknik implementasi, hingga evaluasi kinerja dan kesimpulan strategi secara menyeluruh. Netflix Inc. didirikan pada tahun 1997 dan berpusat di California, Amerika Serikat. Saat ini mereka mempunyai lebih dari 230 juta pengguna. Kemudian bisnis utama mereka mencakup yang pertama layanan streaming film dan serial, kemudian yang kedua ada produksi konten original, dan yang terakhir ada ekspansi ke layanan game melalui aplikasi Netflix Games. Tujuan utama strategi Netflix yaitu untuk menciptakan keunggulan kompetitif di tengah persaingan industri hiburan yang dinamis. Kemudian Netflix ingin menjadi platform streaming nomor 1 di dunia dengan menyajikan konten yang original yang tidak bisa ditemukan di platform manapun, serta menghadirkan pengalaman menonton yang personal dan inovatif bagi pengguna. Untuk mencapai itu, Netflix menjalankan strategis yaitu dengan cara yang pertama yaitu konten original dan eksklusif lewat produksi serial dan film berkualitas tinggi seperti The Crown, kemudian Money Heist, dan Stranger Things. Kemudian yang kedua yaitu pemanfaatan teknologi AI, yaitu untuk memberikan rekomendasi tontonan yang relevan dan membuat pengguna tetap engage. Kemudian yang ketiga ada ekspansi global dengan sentuhan lokal, menghadirkan konten berbahasa lokal, kemudian menggandeng kreator di berbagai negara dan menyesuaikan cerita dengan budaya masing-masing pasar. Kemudian yang keempat yaitu model berlangganan fleksibel, termasuk versi beriklan ataupun tidak. Kemudian yang kelima yaitu diversifikasi ke layanan game interaktif dan mobile. Beralih kepada tantangan yang Netflix hadapi, yang pertama yaitu Netflix beroperasi di tengah persaingan yang sangat ketat. Mereka harus bersaing dengan raksasa industri seperti Disney, Prime Video, kemudian HBO Max, Apple TV, yang semuanya mempunyai kekuatan skala tinggi, kemudian finansial yang kuat, dan konten eksklusif. Tantangan kedua adalah biaya produksi konten yang sangat tinggi, terutama untuk serial original berskala global seperti The Witcher atau Stranger Things. Selain itu, perilaku berbagi akun antar pengguna mengurangi potensi pendapatan berlangganan. Kemudian di berbagai wilayah seperti Asia Tenggara, Amerika Latin, membajakan konten juga masih menjadi masalah serius. Tantangan lainnya adalah pasar yang mulai jenuh, khususnya di kawasan Amerika Utara dan Eropa, di mana pertumbuhan pelanggan mulai menurun. Terakhir, Netflix juga harus menghadapi regulasi sensor konten yang ketat di berbagai negara yang bisa membatasi distribusi atau bahkan menyebabkan larangan tayang. Dengan mengelola tantangan secara cerdas dan memanfaatkan peluang secara tepat, Netflix dapat terus mempertahankan posisinya sebagai pemimpin industri hiburan global digital. Kemudian untuk mempermudah proses identifikasi, mari kita simak analisis SWOT pada perusahaan Netflix. Dalam menyusun strategi, Netflix menghadapi faktor internal dan eksternal yang bisa dianalisis melalui pendekatan SWOT. Yang pertama yaitu strength. Netflix unggul berkat konten original, teknologi AI rekomendasi, dan brand global yang kuat. Kemudian yang kedua itu ada weakness atau kelemahan, biaya produksi tinggi, dan ketergantungan pada sistem langganan menjadi kelemahan utamanya. Kemudian yang ketiga yaitu ada opportunities,
yaitu peluang. Mereka memiliki peluang besar melalui ekspansi global, kemudian model beriklan, dan kolaborasi internasional. Kemudian yang keempat, ada threats atau tantangan, yaitu kompetitor seperti Disney dan Prime Video, pembajakan digital, kemudian regulasi lokal adalah tantangan nyata bagi perusahaan Netflix itu sendiri. Kemudian ada taktik implementasi pada perusahaan Netflix. Strategi bisnis Netflix tidak hanya dirancang dengan konsep besar, tetapi juga dijalankan melalui taktik implementasi yang sangat spesifik dan nyata. Yang pertama yaitu produksi, itu dengan membangun studio mandiri dan konten lokal. Netflix membangun studio produksinya sendiri, seperti Netflix Studios di Los Angeles, New Mexico, agar bisa mengontrol kualitas dan efisiensi produksi. Kemudian mereka juga mendanai konten lokal seperti Gadis Kretek dari Indonesia, kemudian Delhi Crime dari India, dan yang terakhir yaitu La Casa de Papel, yaitu dari Spanyol. Kemudian yang kedua yaitu globalisasi, terjemahan dan dubbing. Netflix menerjemahkan dan mendubbing hampir dari seluruh 30 bahasa, termasuk bahasa Indonesia, Arab, Korea, dan Swahili. Contohnya seperti Squid Game yang bisa kita tonton dengan subtitle atau dubbing berbagai bahasa termasuk Inggris, Indonesia, dan Prancis. Yang ketiga yaitu teknologi AI untuk rekomendasi personaliat. Netflix menggunakan machine learning dan teknologi AI untuk menganalisis data tontonan, durasi, hingga waktu akses pengguna. Hasilnya, pengguna mendapat rekomendasi film yang sesuai minat. Contohnya, jika Anda banyak menonton film drama Korea, maka Netflix akan memprioritaskan genre tersebut di beranda Anda. Yang keempat yaitu diversifikasi games. Netflix Games pada aplikasinya, contohnya seperti Stranger Things 1984 dan Too Hot to Handle, dan yang terakhir yaitu Oxenfree. Game-game ini bisa diakses gratis oleh pelanggan, kemudian sebagai bentuk diversifikasi dari sekedar layanan streaming. Kemudian yang terakhir yaitu ada promosi, yaitu media sosial dan kampanye global. Netflix sangat aktif dalam memainkan media sosial dan kampanye viral. Contohnya kampanye global Wednesday dengan teaser dan filter di TikTok. Kemudian yang kedua, iklan raksasa di Times Square di New York. Kemudian yang terakhir, trailer dan cuplikan eksklusif di akun @NetflixID untuk promosi konten lokal. Melalui taktik-taktik inilah, Netflix memastikan bahwa strategi bisnis mereka benar-benar terlaksana, dari studio hingga layar pengguna, kemudian dari kode algoritma hingga emosi penonton. Kemudian untuk mengetahui sejauh mana strategi Netflix berjalan efektif, kita dapat mengevaluasi kinerja keuangannya dalam 5 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2020 hingga 2024. Yang pertama yaitu pertumbuhan jumlah pelanggan. Pada tahun 2020, Netflix memiliki sekitar 203 juta pengguna global. Angka ini meningkat menjadi 238 juta pengguna global pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan pertumbuhan kurang lebih 35 juta pengguna global dalam 5 tahun. Meskipun pasar di Amerika Serikat dan Eropa mulai jenuh, pertumbuhan ini didukung oleh ekspansi ke negara berkembang seperti Indonesia, India, Brazil, dan Afrika Selatan, serta strategi konten lokal. Yang kedua yaitu pertumbuhan pendapatan atau revenue. Dari sisi pendapatan, Netflix mengalami kenaikan signifikan, yaitu pada 2022 pendapatan sekitar 25 miliar US dollar, kemudian pada tahun 2024 yaitu sekitar 34,1 miliar US dollar. Ini berarti pertumbuhan pendapatan sekitar kurang lebih 36,4% pada kurun waktu 5 tahun. Faktor pendorong utamanya yaitu yang pertama paket beriklan, dan yang kedua kenaikan harga langganan premium, dan yang terakhir lebih banyak
original yang mendorong retensi pelanggan. Kemudian yang ketiga yaitu tantangan kinerja. Meski secara umum tumbuh, Netflix menghadapi tantangan berat di tahun-tahun terakhir. Pertama yaitu password sharing, yang dimana menurunkan potensi pendapatan. Kemudian yang kedua, kenaikan biaya produksi membuat margin keuntungan menyempit. Kemudian yang terakhir, persaingan konten yang agresif dari Disney dan Prime Video dan lain sebagainya. Bahkan pada kuartal di awal 2022, Netflix sempat kehilangan 2.000 pelanggan, penurunan pertama sejak satu dekade terakhir sebelum rebound di 2023. Jadi dapat disimpulkan bahwa Netflix berhasil mempertahankan posisinya sebagai pemimpin industri hiburan global dengan menerapkan strategi diferensiasi dan globalisasi. Melalui produksi konten original, pemanfaatan teknologi seperti AI, dan ekspansi pasar global, Netflix mampu mempertahankan dan menarik ratusan juta pelanggan di seluruh Indonesia. Meski menghadapi tantangan seperti persaingan yang ketat, biaya produksi, dan pembajakan, Netflix terus berinovasi melalui model berlangganan fleksibel dan diversifikasi ke game digital, sehingga pendapatan dan jumlah pelanggan terus tumbuh, membuktikan bahwa strategi mereka relevan dan adaptif terhadap dinamika pasar global. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.